Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, this is the next video ya. Ini video lanjutan yang saya bilang pokoknya here I will explain I will give you detailed information about how to write an application letter. Saya akan informasikan lebih lanjut bagaimana cara menulis lamaran pekerjaan dan contohnya ya. Nah, untuk ini kalian bisa buka di aktivitas 2 yang materi pembelajaran yang judulnya sama dengan ini, handout KD 3.28. Kalian lihat itu aja, kalian cek, kalian download dulu ya. Nanti kalau mau print ya boleh print juga gitu. Cuma untuk poin-poin penting tetap saya harap kalian catat ya, karena seperti biasa nanti di akhir pertemuan saya akan minta bukti catatan kalian dari materi yang kalian pelajari. Maksud saya sih ini, kalau ini mau dicatat semua boleh, cuman memang saya akui ini materi yang ini agak lebih banyak dibanding materi yang minggu lalu. Jadi kalau mau lebih gampang mungkin bisa kalian print dulu, baru kalian tambahi catatan-catatan penting ya di samping-sampingnya sini, atau ya kalian ambil poin-poin pentingnya ini saja di buku catatan kalian boleh ya, sebagai bukti catatan yang nanti akan saya minta di akhir pertemuan bab ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau di bagian definisi, social function, generic structure, saya rasa tidak ada masalah ya. Kita langsung masuk ke formatnya karena ini yang perlu perhatian khusus sekali, dan nanti kita langsung masuk ke contohnya. Oke, let's go to the poin di format of application letter atau format dari surat lamaran secara umum ada 5 ya. Jadi surat lamaran pekerjaan kalian harus mencakup 5 poin ini, mulai dari heading, salutation, body of letter, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari tahu what is heading. Heading itu apa sih? Heading kalau dari kata dasarnya head, kepala ya, berarti ya kalau di bahasa Indonesia ya mungkin kop suratnya. Bukan kop surat. Ini kalau di bahasa Indonesia itu kalau versi Indonesianya ini itu alamat identitas pengirim dan penerima gitu. Jadi bukan kop surat. Kalau kop surat itu kan ada logo perusahaan dan lain-lain, bukan. Heading ini bukan kop surat ya. The letter of application should begin with both your and the employer's contact information. Jadi ini murni berisi tentang identitas kalian sebagai pelamar dan identitas tempat yang dilamar, tempat yang dituju maksudnya ya. Contoh cara penulisannya gini. Kalian boleh pakai yang rata kiri ya, kalau saya menghadap laptop rata kiri, atau kalian mau pakai yang kanan boleh. Nah, jadi di sini cara penulisannya di yang baris ini itu your identity, identitas kalian sebagai pelamar atau sebagai applicant ya, jangan salah. Di sini ada namanya harus nama lengkap ya. Kalau versi Indonesia mungkin yang punya titel langsung dimasukin ya, tapi kalau yang di Western kayaknya enggak, mereka tidak memasukkan titel di sini. Titel nanti dia munculnya di kurikulum vitae-nya atau di resume-nya ya. Jadi di sini nama lengkap, alamat lengkap ya. Alamat ini jalan apa gitu. Kemudian kotaknya, negara, sama kode pos. Negara ini diperlukan kalau kalian melamar overseas atau ke luar negeri. Kalian melamar pekerjaan di luar negeri, maka kalian harus sebutkan negara. Tapi kalau sama-sama misalkan di Pangkalan Bun ya nggak perlu ya, cukup sampai address sama kotaknya aja, dan ini zip code atau kode pos ya. Kemudian your phone number. Phone ini ya boleh handphone, boleh nomor telepon rumah, tapi jarang kalau sekarang nomor telepon rumah, jadi phone number. Kemudian email address ini wajib, zaman sekarang kayaknya saya rasa nggak ada orang yang nggak punya email address. Jadi karena apa-apa biasanya kan terkoneksi dengan email ya, jadi pastikan email address kalian itu aktif
Dan make sure ini yang perlu kalian ingat, bekal dari sekarang. Dari sekarang deh coba buat alamat email yang wajar. Maksudnya gini, tidak alay, tidak lebay ya, karena tidak etis kalau di surat lamaran pekerjaan yang kalian masukkan alamat email yang yaitu yang alay lebay itu, yang tidak mencerminkan nama kalian gitu. Jadi mulai sekarang, karena itu akan berpengaruh banget nanti sampai kalian ke depannya, buat alamat email yang menggambarkan nama kalian secara benar ya, bukan nama lebay. Kemudian beri satu spasi, ini ada satu spasi, baru masukkan tanggal pembuatan surat, kemudian spasi lagi. Nah ini baru identity of ya ini resipien ya, identitas si penerima. Nama dari penerimanya siapa, kemudian title ini jabatan dia di perusahaan. Misalnya kalian mau melamar di suatu klinik kesehatan, ini nama ini diisi dengan pimpinannya siapa. Misalnya kalian tahu namanya Pak Sony, ya sudah tulis aja Mr. Sony gitu ya. Title-nya apa, dia jabatannya apa di situ, apakah dia sebagai pimpinan, direktur, atau kepala bagian karyawan, bagian humas gitu ya. Jadi harus jelas. Kemudian baru nama perusahaannya, alamat perusahaannya, jalan apa gitu, jalannya aja deh kalau ini tuh. Kemudian baru kota dan lain-lain ya. Jadi ingat ini nama penerima, terus ini apa tadi, jabatannya, baru nama perusahaannya. Atau misalnya gini, Pak Sony, Mr. Sony, apa ya, pimpinan itu the director of klinik A misalnya gitu. Terus baru di sini disebutkan klinik A, alamatnya apa gitu ya. Gimana kalau nggak tahu nama penerimanya Bu gitu kan? Ya udah, nggak usah ditulis, langsung aja tulis jabatannya aja, kira-kira yang menerima surat ini siapa, pimpinannya, direktur atau siapa gitu kan. Biasanya informasi ini ada di lowongan pekerjaannya, di iklan lowongan pekerjaannya. Nanti akan ada lagi pembahasan tentang iklan lowongan pekerjaan, ini akan banyak videonya karena penjelasannya juga lumayan. Nah kemudian bagian kedua, ini tadi heading sudah ya, identity kalian dan identity resipiennya. Kemudian masuk ke salutation. Salutation apa? Salam pembuka ya. Kalau di bahasa Indonesia itu misalnya dengan hormat, yang terhormat, kayak gitu-gitu. Nah ini contohnya dalam bahasa Inggris ini. Dear hiring manager ini manajer humas maksudnya. Ini juga sama, human resources manager juga sama. Humas, bagian humas itu berarti biasanya yang memang menerima ini, bagian yang menyeleksi karyawan. Boleh dear sir or madam, kalau kalian nggak tahu laki-laki atau perempuan ya sudah tulis ini, atau langsung aja namanya dear klinik A misalnya gitu ya. Jadi pilih salah satu mana yang menurut kalian pantas sesuai dengan informasi yang kalian dapat. Ini poin kedua. Format yang ketiga, setelah tadi ada identity, kemudian ada salam pembuka, masuk ke body of the letter atau bagian tubuh suratnya. Nah ini di sini, kalau di sini digambarinnya minimal kalian itu menulis surat lamaran pekerjaan itu dalam 3 paragraf. Jadi paragraf pertama isinya introducing yourself ya, memperkenalkan diri kalian secara singkat, tidak perlu menceritakan hobi dan sebagainya, cukup kalian menyebutkan nama kalian asalnya dari mana, itu aja ya. Terus setelah itu, setelah kalian perkenalkan diri, kalian sebutkan you will want to mention the job you are applying for and where you saw the job listing. Setelah kalian perkenalkan diri kalian sebutkan kalian nulis surat ini tuh tujuannya apa, kan mau melamar pekerjaan. Nah pekerjaan di posisi apa gitu, posisinya apa yang mau kalian lamar, apakah sebagai perawat, apakah sebagai apoteker, apakah asisten apoteker dan seterusnya. Terus kalian masukkan juga